Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua. Eh, saya, nama saya Sarina. Eh, nomor NIM saya 2461101009. Baiklah, saya akan presentasikan tugas kami, tugas UAS dari Prof. Teddy. Di sini kami akan menjelaskan kepada teman-teman semua materi yang akan kita bahas, kita jelaskan, yaitu analisis kekayaan investasi PT Pelita. Presentasi ini menyajikan analisis komprehensif mengenal kelayakan investasi untuk dua proyek baru yang diusulkan oleh PT Pelita, yaitu usaha L atau LENGS dan usaha S SMILE. Kami akan mengevaluasi potensi finansial keduanya untuk memberikan rekomendasi investasi yang tepat bagi manajemen, investor, dan analisis keuangan. Pendahuluan, membandingkan usaha L dan usaha S, PT Pelita berencana untuk meluncurkan dua inisiatif bisnis baru yang strategis, usaha L atau LENGS dan usaha S SMILE. Kedua proyek ini membutuhkan alokasi investasi awal yang identik sebesar Rp1.000, Rp1.000.000 masing-masing. Rincian investasi ini mencakup Rp2 juta untuk modal kerja yang akan mendukung operasional sehari-hari dan 800 juta untuk aset tetap yang meliputi akuisisi properti, peralatan, dan infrastruktur penting lainnya. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk melakukan penilaian kelayakan finansial yang mendalam terhadap kedua proyek. Kami akan mengevaluasi potensi pengembalian investasi, risiko, dan dampak keseluruhan terhadap profil keuangan PT Pelita guna mendukung pengambilan keputusan investasi optimal. Nah, Bapak Ibu, struktur modal PT Pelita saat ini mengalami struktur pemodalan pada Pelita saat ini sangat krusial dalam menentukan biaya modal rata-rata untuk proyek-proyek investasi baru. Distribusi modal perusahaan saat ini adalah sebagai berikut. Salah satunya yaitu uang 25% dari total struktur modal yang mencerminkan proposal pembiayaan melalui pinjaman atau obligasi. Yang kedua, saham preferen 15% dari total menunjukkan penggunaan saham dengan hak prioritas atau dividen. Yang ketiga, saham biasa 60% dari total yang merupakan porsi terbesar, mencerminkan kepemilikan ekuitas biasa. Di sini selain itu
parameter pasar yang relevan untuk menghitung biaya modal adalah yang pertama, suku bunga bebas risiko dalam kurung RF 6% sebagai patokan untuk investasi tanpa risiko. Yang kedua, return pasar atau RM 10% yang mempresentasikan implan hasil rata-rata pasar. Yang selanjutnya pajak di sini kodenya T 30%, tarif pajak korporasi yang berlalu. Selanjutnya beta B ya Bapak Ibu ya. Di sini B-nya tuh 1 dan 2 yang mengukur volatilitas saham pada pelita terhadap pasar secara keseluruhan. Next. Rencana pembiayaan investasi baru. Rencana pembiayaan investasi baru yang pertama obligasi, yang kedua laba ditahan, yang ketiga saham preferen, yang keempat saham baru. Saham baru di sini penghitungan biaya modal rata-rata per timbang atau WACC, disingkat seperti itu ya istilahnya ya Bapak Ibu ya. Siap tuh proyeksi arus kas bersih tahunan. Siap tuh analisis five black Ferot, kecepatan pengembalian modal. Kecepatan pengembalian modal di sini, Bapak Ibu, Black Preklot adalah matrik sederhana yang mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan seperti investasi untuk mengembalikan biaya awal dari arus kas yang dihasilkan. Semakin pendek periode pengembalian, semakin menarik investasi tersebut. Karena modal dapat lebih cepat digunakan kembali untuk peluang lain atau mengurangi risiko. Seperti itulah. Siap tuh usaha L ini membutuhkan waktu 3 tahun, 8 bulan, dan 18 hari untuk mengembalikan modal awal sebesar 1.000 juta. Sebesar 1 juta. Maaf Bapak Ibu. Yang kedua usaha S, itu di sini kan dua proyek nih, usaha L dan usaha S. Usaha S menunjukkan pengembalian modal yang jauh lebih cepat, yaitu dalam waktu 2 tahun, 10 bulan, dan 15 hari. Berdasarkan perhitungan playback period, usaha S secara signifikan lebih unggul karena menawarkan pengembalikan modal investasi yang lebih cepat. Ini mengindikasikan risiko yang lebih rendah dan likuiditas yang lebih baik pada PT Pelita. Next plan value mengukur profitabilitas absolut. Di sini menarik kunci dalam penilaian investasi yang mengukur selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas
keluar secara periode investasi. NPV positif menunjukkan bahwa proyek diharapkan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dan biaya modalnya. Dari biaya modal maksudnya Pak, Bapak Ibu. Sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang perusahaan ini proyek L, usaha L menghasilkan MVP sebesar 91,32 juta meskipun positif. Angka ini menunjukkan potensi keuntungan yang moderat setelah pertimbangan biaya modal. Usaha S mencapai NP yang jauh lebih tinggi, yaitu 467,82 juta. Nilai ini mengindikasikan bahwa usaha S memiliki potensi probabilitas yang jauh lebih besar yang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap PT Pelita. Berdasarkan kriteria NP, usaha S adalah pilihan investasi yang lebih tinggi, unggul karena menjanjikan pengembalian absolut yang lebih tinggi, sehingga lebih menguntungkan bagi pemegang saham pada PT Pelita. Di sini pengembalian IRR dan MIRR, indikator tingkat pengembalian internal. Di sini Bapak Ibu dijelaskan proyek L, IRR-nya 13,45%, MIRR 12,14%. Sedangkan usaha S 22,06%. MIRR-nya 18,33%. Saya rasa cukup sekian persentase saya untuk tugas UAS yang dipandu oleh Bapak dosen Prof. Teddy. Terima kasih atas semua kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.